Kanal Inspirasi. Pak Sudan, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi, sehat selalu, juga seluruh pendengar Pro 1 RRI, semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Iya, Pak Sudan juga tetap semangat biar bisa bikin TikTok informasi ya untuk pendengar RRI dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak Sudan. Amin, amin. Iya, jadi menarik sekali ya. Kemendagri ini memanfaatkan layanan TikTok yang memang bisa diakses semua kalangan dan lagi viral juga penggunaan aplikasi ini untuk mengedukasi masyarakat, begitu Pak Sudan ya? Betul, betul Mbak Desi. Ya. Aplikasi itu kan mudah dipakai, murah biayanya, ya kita hanya cukup modal kuota, dan ternyata dari respon yang masuk itu positif. Banyak yang merespon sambil bertanya. Kalau dulu kan banyak yang merespon dan membuli ya. Oke, sekarang itu sudah bertanya, Pak, cara membuat akte kelahiran bagaimana? Pak, cara saya pindah penduduk bagaimana? Artinya memang masyarakat itu membutuhkan informasi yang benar dari orang yang benar. Karena banyak yang memberikan informasi, oh syaratnya begini, ternyata dia orang memberi informasi berdasarkan pengalaman mereka beberapa tahun yang lalu ketika aturannya belum diperbaiki. Dan niat orang itu baik menginformasikan yang pernah dia alami gitu kan. Tapi ini zamannya sudah berubah. Pemerintah sudah melakukan banyak perbaikan gitu. Oke. Nah, Pak Zudan, untuk itu juga kami menghubungi Anda meminta informasi nih karena beberapa netizen kami pantau di media sosial dan juga ada beberapa yang mengeluh kepada RRI bahwa ketika mereka menggunakan NIK mereka dalam layanan publik ini tidak terdeteksi, Pak Zudan. Apa saja sih penyebab NIK ini tidak bisa terdeteksi dalam layanan publik, Pak Zudan? Ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, dan seluruh lembaga yang menggunakan NIK saya mengucapkan terima kasih karena ini tradisi baru di dalam sistem pelayanan publik kita, Mbak Desi. Mulai menggunakan NIK. Pasti Mbak Desi dan pendengar RRI Pro 1 agak terkejut ketika kita di dalam hampir semua pelayanan publik sekarang menggunakan NIK. Dulu kan enggak kan Mbak Desi? Betul. Dulu sekarang cukup nama saja gitu kan. Kadang khawatir juga nih Pak Zudan, wah kok selalu dimintai NIK ya, ada apa ya begitu? Apakah memang harus terpusat dan lain-lain gitu? Ini adalah salah satu ciri seperti yang dilakukan di berbagai negara maju. Menggunakan sistem pelayanan yang terintegrasi, berbasis single identity number, satu nomor khusus, unik, yang tidak sama satu dengan yang lain. Model ini sudah diterapkan di Amerika sejak 1930-an, Mbak. Dari 100 tahun yang lalu, kira-kira Amerika sudah menerapkan sistem ini. Kemudian di Jepang, beberapa tahun terakhir sudah menerapkan, Singapura, Estonia, kemudian Korea Selatan juga sudah menerapkan. Nah, kita mulai menerapkan ini secara masif tahun 2015. Kemudian, karena pandemi, sekarang mulai menguat. Orang hampir semuanya mengurus segala sesuatu lewat online. Nah, mengapa NIK? NIK itu adalah satu-satunya nomor yang dimiliki oleh semua penduduk. Satu-satunya. Dari bayi lahir sampai dengan orang yang sebelum meninggal dunia. Nah, NIK ini diberikan sejak bayi baru lahir. Jadi kepada seluruh pendengar RRI Pro 1, kalau ada keluarga, putra-putrinya belum punya NIK, segera daftarkan ke Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil kan buka 5 hari dalam seminggu, di ND juga begitu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu kalau ada saudaranya, kakek neneknya yang ditanya belum punya NIK, coba dicek di Dukcapil. Karena sekarang untuk vaksin itu harus pakai NIK. Bantuan sosial harus pakai NIK. BPJS Kesehatan, Mbak Desi, agar gratis layanan kita harus dengan NIK. Nah, ada pertanyaan, Pak, kenapa NIK saya tidak bisa dibuka saat mendaftar itu? Ada beberapa kasus pengalaman kita dan itu kita analisis. Pertama, yang bersangkutan salah mengetikkan NIK-nya, Mbak Desi. NIK kan 16 digit ya. Kalau dia salah satu angka saja, nggak akan bisa masuk. Karena masing-masing punya nomornya sendiri-sendiri gitu, Pak Zudan ya? Ya, itu kan nomor unik ya. Itu satu. Yang kedua, NIK-nya yang bersangkutan itu kita blokir karena terindikasi dia memiliki NIK lebih dari satu. Gitu. Mbak
Mbak Desi ingat kan di zaman dulu penduduk kita pindah-pindah membuat NIK di mana-mana kan, membuat KTP di mana-mana kan. Oke, ini bisa jadi pendobelan itu ya? Kita blokir agar yang bersangkutan datang ke Dinas Dukcapil memilih NIK saya yang ini. Kan ada 2 atau 3 NIK gitu. Oke. Kita tahu penduduk ini berdata ganda. Secara nasional, kalau ada nama misalnya Desi Natalia, Desi Natalia, Desi Natalia di banyak tempat dengan NIK berbeda, tetapi nama ibunya sama, nama bapaknya sama, itu pasti orangnya sama. Iya. Nah, data itu kami klaster jadi satu. Kalau dia sudah punya KTPL, data yang lain langsung kita blokir, data KTPL-nya yang kita hidupkan. Tetapi kalau belum punya KTPL, semua data kita blokir dulu. Maka ada penerima bantuan sosial NIK-nya nggak bisa dibuka, maka silahkan datang ke Dukcapil dulu, Anda membuat KTPL dulu. Kemudian ada lagi yang mau membuka rekening di bank, nggak bisa, datang dulu ke Dinas Dukcapil. Anda pilih NIK Anda satu saja, kemudian buatlah KTPL. Jadi ini kaitannya dengan KTP elektronik, Mbak Desi. Nah, kalau sudah punya KTP elektronik, dipastikan NIK-nya tidak ganda. NIK-nya hanya satu. Karena dengan KTP elektronik kita menyimpan chip, menyimpan di chip itu sidik jari dan iris mata. Itu nggak bisa lagi digandakan. Membuat KTPL dengan NIK yang berbeda lebih dari satu. Jadi, nah, terakhir kalau semuanya sudah benar, sudah KTPL sudah benar, kok nggak bisa terbuka, bisa jadi sedang ada error, sedang ada masalah. Maka jangan lupa hubungi di nomor call center Dukcapil. Ada nomor 10 nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, di kemarin saya sudah kirim ke Ibu Caroline di sini flyernya. Nah, itu nanti mungkin bisa mohon dibantu di-share kemana-mana. Di TikTok saya juga sudah ada. Seperti itu, Mbak Desi, penjelasan saya. Ya, Pak Zudan, kalau misalnya nih ya, seseorang yang belum merekam KTP elektronik, itu NIK-nya ketika direkam di KTP elektronik akan sama dengan NIK yang sebelumnya, KTP sebelumnya begitu, Pak? Betul, betul. Jadi basis kita kartu keluarga, Mbak. Untuk membuat KTP elektronik kan sudah kita mudahkan. Tidak perlu lagi pengantar RT, RW, kelurahan, desa, itu nggak perlu lagi. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Dibawa ke Dinas Dukcapil di ND misalnya. Setelah itu langsung dibuatkan KTPL. Kalau sedang antriannya banyak, mungkin butuh waktu 2 hari, 3 hari. Tetapi kalau pas sepi, 1 hari sekarang bisa langsung selesai. Baik. Jika ada perpindahan, misalnya perpindahan penduduk begitu, kemudian juga ada perpindahan kepala keluarga atau pergantian kepala keluarga. Ini apakah juga bisa menyebabkan tidak ditemukannya NIK dalam layanan publik, Pak Zudan? Betul. Kalau kita harus ingat, Mbak Desi, kalau kita pindah penduduk, NIK kita tetap. Tetapi nomor KK kita bisa berganti. Nah, ini banyak sekali yang penduduk kita itu nggak paham bahwa ketika pindah penduduk ganti kartu keluarga ikut kakak orang lain, nomor kakak kita berganti nomor kakak yang kita tumpangi itu. Nah, ini kan banyak yang mengisi kartu prabayar itu loh, Mbak, mendaftar itu kan ditanya NIK dan nomor kakak. Dia masih menggunakan nomor kakak lama, pasti tertolak terus. Itu yang menyebabkan ditolak ya? Ditolak, ya kan? Karena di dalam sistemnya Dukcapil nomor kakaknya sudah berubah, yang bersangkutan masih membawa kakak yang lama. Ini juga beberapa kejadian oleh masyarakat ketika mendaftar di dalam aplikasi yang sering, yang familiar sekarang ya, misalnya Peduli Lindungi untuk merekam data vaksinasi kita, itu sering tidak muncul juga, tidak terdeteksi padahal NIK-nya benar. Kemungkinan ada penyebab-penyebab yang seperti Pak Zudan sampaikan tadi, termasuk juga pergantian kepala keluarga begitu, Pak Zudan ya? Iya, betul. Nah, itu mohon berkenan Bapak dan Ibu hubungi nomor call center yang ada di profil saya, di profil foto profil di TikTok saya, di YouTube saya, di websitenya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nomor-nomor itu
sudah kita pasang. Oke, jadi admin akan Flyer-flyernya sudah kita umumkan. Baik, ya dan Pak Zudan perlu diketahui masyarakat juga, ini masih soal kartu keluarga, bahwa kartu keluarga sudah berganti warna sekarang, sudah berwarna putih ya Pak Zudan ya? Betul, kartu keluarga sekarang berwarna putih, tidak ada tanda tangan, tidak ada cap, dengan QR code. Oke. Dan kartu keluarga itu boleh dicetak sendiri oleh penduduk, tidak harus ke Dinas Dukcapil. Oke. Filenya boleh disimpan sendiri oleh penduduk. Sehingga penduduk itu, ini kan begini Mbak, satu keluarga kan sering membutuhkan kakak bersama-sama kan? Betul. Untuk daftar sekolah, untuk buka rekening bank, ya, untuk mendaftar kegiatan tertentu. Maka sekarang setiap anggota keluarga bisa diprintkan satu-satu. Ya. Kalau Jadi dulu kan hanya punya satu yang warna biru itu. Iya. Kemudian difotokopi, ya kan? Karena dulu kertas yang berwarna biru, difotokopi seringkali hasilnya agak hitam-hitam. Kalau agak hitam-hitam, nanti kliknya nggak terlihat jelas. Saat mengisi linknya banyak yang salah, mengisi namanya banyak yang salah. Saya mengerti ini, mengapa banyak orang mengisi nama salah? Karena yang ngisi kan orang lain. Oh iya. Kan daftar apa, titip omnya, titip Pak D-nya, titip pamannya, gitu kan, atau titip calo, ya kan? Iya. Yang tidak hafal tanggal lahirnya, tidak hafal nama persisnya, sehingga banyak yang salah. Maka sekarang dengan kertas putih biasa, dengan QR code, dan masing-masing bisa print out sendiri. Seperti itu pertimbangannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya, Pak Zudan, terima kasih informasi ini untuk saya bermanfaat sekali. Mudah-mudahan pendengar juga mendapatkan informasi yang akurat ini langsung dari Dirjen Dukcapil Kemendagri ya. Mudah-mudahan juga bisa mengakses TikTok. Pak Zudan, namanya apa Pak Zudan TikToknya? Zudan Arif Fakrullah. Oke. Sama dengan nama saya. Iya, oke. Jadi Zudan Arif Fakrullah, dan juga YouTube-nya dengan nama yang sama Pak, atau YouTube Kemendagri? Iya. Oke, sama YouTube saya. pribadi ya. Iya. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dari dua akun ini, dan nanti akan direspon admin ya untuk pertanyaan-pertanyaannya Pak Zudan. Iya. Oke, Iya, baik. betul. Terima kasih Pak Zudan untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Selamat Zudan. pagi. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih, semangat. Terima Mbak Desi, kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam sehat. Bersama kami baru saja Zudan Ali Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang menyampaikan beberapa informasi penting yang sering terjadi akhir-akhir ini mendengar ya, soal NIK, kemudian kartu keluarga. Untuk Anda yang ketinggalan informasi ini juga nanti akan kami tayangkan kembali, kami akan upload di YouTube channel RRI ND, sehingga Anda bisa mengakses kembali ya informasi-informasi yang kami sudah hadirkan, namun Anda ketinggalan informasi ini, nanti bisa akses melalui YouTube channel RRI ND. Dan pendengar, masih satu topik perbincangan lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Lintas ND Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.